Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Purwitasari STMN, selaku dosen pengampu mata kuliah PKP TKD. Baiklah, pada video kali ini, kami sebagai kelompok penyaji ingin mempresentasikan terkait identifikasi Hazof dari perancangan pabrik kimia linear alkyl benzen sulfonit asid dari alkyl benzen dan asam sulfat dengan proses sulfonasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Nadelisha Dwi Effendi dengan NIM 12 12 30023 dan ada rekan saya yaitu Zainab Kaisya Faidini dengan NIM 12 12 30047 dan juga Julianti Bahu Tembunan dengan NIM 12 12 30093. Baik, langsung saja masuk dalam analisis Hazof. Dalam analisis Hazof ini, kami menggunakan RIS matrik 5x5 untuk menilai tingkat risiko. Penilaian ini dilakukan berdasarkan dua hal, yaitu kemungkinan kejadian atau skala likelihood, dan juga tingkat dampaknya atau severity. Nah, likelihood ini menunjukkan seberapa sering sih kejadian itu bisa terjadi, sedangkan severity menunjukkan seberapa besar sih dampaknya. Nah, dari kombinasi keduanya ini didapat kategori risk low, moderate, high, dan juga extreme, di mana mulai dari risiko tinggi, ini menjadi prioritas kita untuk bisa dikendalikan selanjutnya. Oke, langsung masuk ke bagian identifikasi bahan kimianya. Digunakan kode hazard seperti F untuk yang mudah terbakar, T untuk yang racun, dan C untuk yang korosif. Nah, LAB bersifat mudah terbakar, sehingga perlu pengendalian seperti nitrogen berketing. Asam sulfat bersifat korosif dan berbahaya jika terkena air karena reaksinya yang sangat panas. Laksa juga bersifat korosif dan bisa menghasilkan gas berbahaya jika dipanaskan. Nah, untuk produk sampingnya yaitu air, di mana air ini sebenarnya aman-aman saja, tetapi masih membawa sisa asap. Lanjut ke identifikasi bahaya peralatan. Pada bagian peralatan ini, setiap unitnya memiliki potensi risiko masing-masing, di mana tangki LAB berisiko kebakaran karena sifatnya mudah terbakar. Untuk T02 yaitu tangki asam sulfat, dia berisiko bocor dan menyebabkan luka bakar kimia. Untuk kode R1 yaitu adalah reaktor CSTR sulfonasinya. Reaktornya ini adalah unit yang paling kritis karena jika pendinginannya gagal, bisa terjadi reaksi yang tidak terkendali. Untuk M01 yaitu mixer sebagai tangki pencampurnya, di mana mixer ini berisiko menghasilkan uap asam jika pencampurannya tidak sesuai. Untuk dekanter dengan kode D01 bisa gagal memisahkan cairan sehingga nanti akan terjadi kontaminasi. Untuk evaporator atau FV1 dan kondensor, nah ini tuh dia memiliki resiko karena suhunya dan tekanannya tinggi serta memungkinkan terjadinya kebocoran uap. Dan yang terakhir itu adalah T03 yaitu sebagai tangki penyimpanan produk kapsa, di mana nanti akan berisiko kebocoran, overfill, dan juga penurunan kualitas produk. Lanjut untuk tabel studi Hazof setiap peralatan, dapat dilihat pada tabel-tabel ini secara sangat jelas bahwasannya pada analisis Hazof kami melihat berbagai kemungkinan gangguan operasi di reaktor. Masalah utamanya adalah suhu dan tekanannya tinggi serta kegagalan pendinginan yang bisa menyebabkan suatu reaksinya itu tidak terkendali. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat dari tabel ini. Lanjut masuk ke alat mixer, di mana pada alat mixer ini resikonya itu muncul dari aliran air yang tidak sesuai sehingga proses pencampurannya bisa terganggu. Nah, untuk segala parameternya terdapat pada tabel analisis Hazof mixer ini. Lanjut, untuk alat analisis Hazof untuk dekanter, masalah utamanya adalah pemisahan yang tidak sempurna sehingga produknya itu bisa tercampur. Untuk penjelasannya juga bisa dibaca dan di-skip saja video ini untuk melihat tabelnya. Lanjut untuk tabel analisis Hazof evaporator, di mana resiko utamanya adalah suhu dan tekanan yang tinggi dan dapat merusak alat. Lanjut untuk alat kondensor, di mana kegagalan pendinginan dapat menyebabkan uapnya keluar ke lingkungan. Dan alat terakhir yaitu adalah tangki penyimpanan LAB-nya, di mana risiko utamanya adalah kebocoran, overfill, dan perubahan kondisi bahan. Sehingga unit yang paling berisiko itu adalah reaktor dan evaporator karena kondisi operasinya yang ekstrim. Oleh karena itu diperlukan sistem pengendalian seperti sistem alarm, interloop, PSV, dan juga emergency shutdown untuk menurunkan risiko. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke teman saya untuk melanjutkan. Baik, setelah kita mengidentifikasi bahaya bahan kimia dan peralatan, kami akan melanjutkan ke bagian identifikasi potensi paparan fisis. Yang pertama di sini ada dari sisi keselamatan pekerja, kami mengidentifikasi ada 8 jenis bahaya fisis utama. Di antaranya adalah permukaan panas pada evaporator dan pipa steam yang dapat menyebabkan luka bakar. Kemudian ada potensi heat stress, yang mana ini di area reaktor. Kemudian ada kebisingan dari pompa dan agitator, serta getaran mekanis. Selain itu ada risiko tekanan tinggi pada jalur steam, area licin akibat tumpahan kimia, serta risiko listrik dan paparan aerosol asam dari tangki penyimpanan. Untuk mengendalikannya, kami akan memasang insulasi thermal, kemudian ventilasi, kemudian pelindung peralatan berputar, dan mewajibkan APD seperti sarung tangan panas, earplug, serta respirator. Kemudian kita akan masuk ke identifikasi aspek lingkungan. Nah, dari sisi lingkungan terdapat 6 aspek utama yang terdapat 8 aspek utama yang akan kami bahas yang akan kami kelola. Nah, limbah cair dari kondensor dan blow dan cooling water akan dinetralkan dan diolah di pengolahan air limbah. Kemudian emisi gas SO2 dan SO3 dari evaporator akan diserap dengan scrubber basah. Kemudian uap dari tangki LAB dan produk akan dikendalikan dengan sistem nitrogen blanketing dan karbon aktif. Kemudian limbah B3 seperti asam bekas dan padatan dari strainer akan dikumpulkan dan diserahkan ke pihak ketiga yaitu pengolah bridging. Kemudian mereka yang akan mengurusnya. Kemudian ada kebisingan dan panas buangan juga akan kami monitor secara berkala agar melewati baku mutu lingkungan serta pelaporan yang berlangsung. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam identifikasi node pada proses flow diagram, yang mana ini kami akan membagi menjadi 5 node berdasarkan kesamaan fungsi, kondisi operasi, dan risiko dominannya. Nah, pembagian ini memudahkan kami akan melakukan studi Hazof dan analisis what if secara terstruktur. Nah, di sini terdapat node 1. Nah, ini adalah sistem tangki penyimpanan bahan baku mencakup tangki LAB yang mudah terbakar dan tangki asam sulfat yang sangat korosif. Keduanya beroperasi pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan atmosferik. Nah, risiko utamanya itu adalah overfill, kebocoran, dan kebakaran akibat listrik statis. Kemudian pada node 2 ini adalah reaktor sulfonasi. Nah, ini tuh merupakan inti daripada proses sulfonasi. Nah, di sini LAB dan asam sulfat itu bereaksi secara eksotermis pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, risiko terbesarnya adalah thermal runaway. Jika sistem pendinginan gagal yang dapat menaikkan suhu hingga lebih dari 15 derajat Celcius, nah secara diabatis dapat menyebabkan ledakan serta pelepasan gas SO2 yang sangat toksik. Kemudian node 3 ini mencakup mixer dan dekanter setelah reaktor. Nah,
produk dari campuran setelah reaksi, produk itu dicampur dengan air untuk mengencerkan si asam sulfatnya. Nah, kemudian akan kita pisahkan berdasarkan densitasnya pada reaktor, pada dekanter. Nah, dia ini beroperasi pada suhu 48 derajat Celcius. Bahaya utamanya adalah reaksi dilusi asam yang sangat eksotermis serta kegagalan pemisahan yang menyebabkan nantinya produk itu tidak akan terkontaminasi asam sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi pasar. Kemudian ada node 4 yang mana dia ini unit pemekatan dan kondensasi. Nah, yang mana dia ini memiliki kondisi kritis yaitu suhu 120 derajat Celcius. Evaporator memekatkan kembali asam sulfat untuk didaur ulang, sementara kondensor akan mengubah uap air menjadi kondensat. Nah, risiko di sini meliputi emisi SO2 serta SO3, kemudian dry out yang dapat merusak sup serta kebocoran sup yang mencemari sistem steam. Kemudian ada node 5 yaitu tangki akhir penyimpanan produk lapsa. Nah, produk ini bersifat korosif dan dapat terdegradasi jika suhunya itu melebihi 60 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu kami akan menjaga suhu tetap di 25 derajat Celcius dan memantau kualitas produk secara rutin. 5 node ini akan menjadi dasar sistematis analisis hazard dan what if yang akan memastikan setiap deviasi proses teridentifikasi sebelum pabrik beroperasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin selanjutnya, analisis what if pada setiap node. Nah, what if ini adalah metode kita untuk mengidentifikasi bahaya secara sistematis dengan mengajukan pertanyaan bagaimana jika. Jadi pada metode ini kita brainstorming apa saja masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, kemudian menanti bagaimana penyebabnya, apa penyebabnya yang terjadi, kemudian bagaimana dampaknya dan rekomendasi atau aksi yang bisa kita lakukan dengan kemungkinan masalah tersebut. Nah, ini pada node pertama, pada node penyimpanan dan persiapan bahan baku di tank 1 dan juga 2. Ini ada beberapa poin. Nah, yang pertama ini, what if-nya adalah bagaimana jika LAB di tangki 1 itu tumpah saat pengisian. Nah, penyebabnya kira-kira apa? Kira-kira itu bisa terjadi karena overfill karena kegagalan level alarm atau operator tidak memantau ketika pengisiannya. Nah, kemudian dampaknya itu kan LAB ini flammable. Nah, dia tumpah di area tangki yang kemudian mengakibatkan flash fire jika ada sumber penyulut dan juga dia dapat mengkontaminasi tanah. Nah, kemudian existing safeguard-nya ini ada level indikator, kemudian ada juga banwall. Ini kita kira-kira. Kemudian untuk likelihood-nya itu di level ketiga, poin ketiga, kemudian S-nya severity-nya, kemungkinan keseringan terjadinya itu 4. Kemudian risk-nya itu tuh 12, maksudnya ke high, levelnya high juga. Nah, adapun rekomendasinya itu kita bisa melakukan pemasangan high to high level alarm, kemudian auto close valve inlet, kemudian vapor barrier, juga dipasang gas detektor LEL perimeter di tank 1, kemudian banwallnya dibuat lebih dari 10% dari volumenya. Nah, kemudian L-nya itu 2, S-nya itu 4, dan risk resistnya menjadi 8 atau medium, levelnya menjadi M atau medium. Kemudian analog dengan case-case lainnya, what if lainnya, seperti di yang kedua itu what if kalau asam sulfatnya tumpah di tangki 2, atau bagaimana jika bocor, kemudian penyebabnya apa, itu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Bisa di pause dulu videonya jika ingin melihat. Nah, kemudian ini sama, tapi ini dia di node kedua, di reaksi sulfonasi, dia itu terjadi di reaktor 1. Yang mana kalau kita bisa lihat warnanya ini teman-teman, ini cukup banyak merahnya. Karena memang terjadi reaksi yang eksotermis pada reaksi sulfonasi kami ini. Nah, ini kita dapat melihat detailnya, what if-nya juga, atau penyimpangannya apa saja, kemudian penyebabnya apa saja, dampaknya bagaimana, kemudian existing safeguard kita itu apa, likelihood dan juga severity-nya berapa tingkatnya, risk awal, kemudian levelnya bisa kita lihat, kemudian rekomendasinya seperti apa. Kemudian setelah kita terapkan, jika nantinya kita terapkan rekomendasinya itu, likelihood dan severity, juga risk residu dan level residunya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian ini di node 3, pada node 3 itu ada pencampuran dan pemisahan, dia di dalam mixer 1 pencampurannya, dan kemudian pemisahannya itu di dekanter 1. Dapat teman-teman lihat dalam tabel sebagai berikut. Ini masih what if atau penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi di node 3. Kemudian ini selanjutnya adalah analisis what if di node 4, yaitu pada pemekatan H2SO4 dan kondensasi. Dapat dilihat dalam tabel berikut. Kemudian selanjutnya masih pada node 4. Lalu ini analisis what if pada node 5, pada penyimpanan produk lapsa di akhir nanti. Hasil dari prosesnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Ini juga masih lanjutan. Nah, kemudian kita masuk ke poin ke-10, yaitu analisis skenario kritis. Jadi, ini tuh merupakan bagian-bagian dari laporan kita mana yang skenario dengan resiko tertinggi dari analisis HAZOP dan what if yang telah kita lakukan tadi. Nah, ini contohnya pada peringkat pertama yang paling tinggi itu dia terjadi pada node kedua di peralatan R1 atau reaktor 1. Nah, skenarionya ini yang mungkin terjadi adalah terjadi thermal runaway akibat kegagalan total cooling water saat reaktor beroperasi penuh. Nah, inisial risknya ini sangat tinggi, yaitu pada tingkat 10. Kemudian dampak utamanya ini reaksi berjalan tidak terkendali, kemudian suhu naik hingga suhu yang sangat tinggi yaitu 513 derajat Celcius yang mengakibatkan lapsanya terdekomposisi sehingga SO2 atau SO3-nya itu menjadi masif, rasionya menjadi tinggi, kemudian terjadi ledakan reaktor atau bahkan mungkin terjadi kebakaran besar yang bisa merusak fasilitas unit reaksi dan juga unit lainnya dan dapat berimbas ke unit lainnya. Kemudian rekomendasinya kami memasang interlock close of CW atau SD dalam umpan kurang dari 30 detik, kemudian standby CW pump auto start, kemudian detektor gas SO2 dan juga ataupun SO3, kemudian training prosedur darurat thermal runaway. Nah, kemudian jika ini diterapkan, risknya itu dapat berkurang. Nah, kemudian status penerimaannya ini, resiko dapat diterima dengan implementasi safeguard dengan prioritas tinggi. Severity tidak dapat diturunkan karena konsekuensi fisika tidak berubah. Nah, likelihood, tapi ini dapat diturunkan dengan SIS. Kemudian untuk case lainnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Nah, kemudian rekomendasi keselamatan prosesnya. Yang pertama itu pada node 1, ada temuan reaktor 1 tadi. Rekomendasinya itu inventory bahan berbahaya seperti H2SO4 dan LAB ini di dalam reaktor berpotensi runaway. Nah, prioritasnya pertimbangkan desain reaktor dengan volume minimum untuk mengurangi inventory di reaktor pada suatu waktu. Penanggung jawabnya itu prioritas 1 dan target implementasinya itu oleh proses engineer atau desainer. Nah, untuk rekomendasi lainnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Kemudian ini masih lanjutan rekomendasi. Lalu ini kesimpulannya. Yang pertama ada analisis hazard dan PHA pabrik lapsa kapasitas 40.000 ton per tahun mencakup 5 bahan utama yaitu utilitas pendukung, 8 peralatan dan 5 node proses sesuai TFD. Kemudian poin-poin selanjutnya dapat dibaca sebagai berikut.
Nah, di poin terakhir itu ada proses tetap memiliki bahaya signifikan akibat H2SO4, reaksi eksotermis, dan suhu tinggi, tetapi tetap dapat dikendalikan melalui penerapan, verifikasi, dan pemeliharaan sistem keselamatan secara konsisten. Kemudian ini referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.